Insya Allah kita materi selanjutnya bisa lebih kita bahwa Nabi wadahnya masih terbuka dan terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramun, para alim, para tokoh, para hujat, para sepuh, hadirin jemaah sholat maghrib yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terkhusus yang saya hormati dan saya tandingi guru kita bersama, orang tua kita, yaitu Bapak Ustaz Amin Mulyani. Yang saya hormati, yang saya tandingi guru kita bersama, selaku ketua DKM Masukan Takwa, yang kedua Ustadz Syarifudin. Yang saya hormati dan saya berterima kasih para pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk sama-sama berminggu-minggu ayat. Dan disampaikan dari itu walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Yaitu terima kasih pada para pembawa acara, yaitu Bapak Ruben. Yang saya hormati Bapak-bapak, hadirin jemaah sholat maghrib yang sama-sama mengharapkan dari Allah. Dan pula Bapak Ustadz Wahyudin
seperti anak-anak kita telah kita dapatkan sesuatu, kita berikan makanan, pakaian, dan pakaian itu untuk aurat, makanan minuman untuk sebagai syariat, sebagai wasilah untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbeda ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala perbuatan, segala ucapan ketika kita nyanyi dengan billahi ta'ala mencari keridhaan Allah dan tiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan berbeda ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, hadirin jemaah sekalian maghrib yang saya sangat mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, aswab tabi'in, serta orang-orang yang konsisten dan istiqomah mengikuti jejak risalah yang mereka alami tentang perjuangan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga kita bisa memeluk Islam hingga saat ini. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang luar biasa di atas segala kenikmatan adalah nikmatul iman dan Islam. Karena nikmat iman Islam ini akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan iman dan Islam ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu wajib kita syukuri dan apa dengan kedudukan dan kepatuhan kita kepada Allah dan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pertemuan malam hari ini mungkin sudah disampaikan kepada guru kita juga, tapi tidak salah kita sama-sama ingat kembali, mengulas kembali, merefresh kembali, supaya terus teringat di dalam hati nurani kita, supaya kita terus ingat nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah At-Taubah, surah yang berurutan ke-9 ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya di dalam firman-Nya, yaitu Al-Qur'an Karim, sebagai panduan kita, sebagai tuntunan kita, sebagai imam kita, sebagai panutan kita, yaitu Al-Qur'an Karim. Ketika kita mengikuti Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an kita jadikan imam, maka Al-Qur'an itu akan menuntun kita, akan membimbing kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, ketika Quran kita belakangi, ketika Quran kita tahu belakang bahwa nafsunya kita kedepankan, maka justru Quran itu nanti akan menuntun kita ke yaumul kiamat, akan memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan kepada kita, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qawdan ila jannah wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu
Nizam neraka surga mulai komparasi. Karena dari akhirat itu pasti ketika kita meyakini, mengimani iman kepada Allah dan mengimani akan adanya hari akhir, maka kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah meyakini, mengimani Allah dan mengimani hari akhir, tentunya butuh persiapan. Kita yakin akan meninggal, pasti kita harus mempersiapkan persiapan apa yang harus kita bawa ketika kita nanti akan masuk ke alam barzakh. Itu ketika kita mengaku iman kepada Allah dan mengaku iman pada hari akhir. Nah, wujud iman al-manu wa amin sholih. Karena wujud keimanan itu adalah kematian. Kita mengaku iman kepada Allah, dipanggil oleh Allah, tidak bersegera menikmati Allah. Berarti kita imannya hanya sebatas lisan. Aku mungkin dulu kalau pacaran apa ya taruh lah saya pasangan kita mengutarakan keinginan hatinya, saya cinta kamu, I love you, kalau bahasa sekarang saya cinta kamu. Wujudnya ketika seorang yang menyatakan cinta, pasti orang yang mencintai akan memberikan apa yang dicintainya itu meminta. Pasti waktu mulai sama pasangannya minta diberikan, istilahnya diberikan es lah, berikan es, pasti berikan. Karena wujud kecintaan. Lebih dari itu, wujud kecintaan dia kepada sang suaminya. Bukti cintanya apa? Nanti saya akan datang kepada orang tua untuk melamar. Itu wujud kecintaan, wujud keseriusan kita kepada orang yang kita cinta. Begitu pula wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, yuhibbukumullah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni,
adalah hubungan seorang hamba dengan Sang Khalik. Sholat dan media untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat antara hamba dan Sang Khalik, bermunajat, meminta, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatlah yang harus kita lakukan. Sudahkah sholat kita berubah dari kehidupan kita masing-masing? Tahu dari kita masing-masing. Mari kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing dan sebelum kita nanti introspeksi kisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dari orang yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang yang menegakkan sholat. Yang selanjutnya yang keempat adalah waqa'at izzatah, orang yang menunaikan zakat, orang yang mengeluarkan zakatnya, yaitu orang yang diamanahkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah sampai batasan nisab dalam satu tahun, maka itu harus kita keluarkan. Begitu pula kita mempunyai rumah satu kita tinggali, rumah 2-3 kita kontrakan dan sebagainya, itu juga harus dikeluarkan dari harta yang kita, karena yang kita keluarkan adalah menjadi beban bagi kita telah mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita kita tempati kendaraan yang kita pakai satu. Makanya ketika kita amanah harta lebih dari yang kita pakai, maka itu harus dikeluarkan hak-haknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin ada semuanya ada kebaikan. Diuji oleh Allah dengan kemiskinan, di situ ada kebaikan. Diuji oleh Allah dengan harta benda, di situ ada kebaikan juga. Diuji oleh Allah dengan ilmu, ada kebaikan. Diuji dengan Allah dengan ketidaktahuan juga ada kebaikan. Semuanya ada dengan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mensikapinya dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya orang-orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang masyarakat Allah. Jadi orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika ayyatuhu ilal hidayah. Dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan hidayah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan satu ayat ini memberikan pencerahan kepada kita, mengingatkan kepada kita, mengatur hati kita, mengatur hati nurani kita masing-masing. Semoga kita masuk bagian orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah ini sangat mahal, perlu kita jaga, perlu kita ukur untuk bisa konsisten dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggalkan tanah dunia ini alias taubat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya muslim artinya tunduk patuh pada segala bentuk aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengaku diri kita muslim, hidup kita harus ridho diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu itu akan baik kepada kita. Karena kita tidak tahu dalam kehidupan kita. Boleh jadi yang mungkin kita sangka itu buruk menurut kita, boleh jadi itu baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula boleh jadi menurut perasaan kita baik, tapi buruk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal al-takrahu syaitan wa syaitan wa sa'atuhibu syaitan wa syaitan. Boleh jadi sesuatu yang kita sangka itu buruk, tapi baik
Sabar bukan berarti pasrah. Sabar bukan berarti putus asa, tapi sabar adalah usaha maksimal untuk meraih, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya sabar kita ketika kita ditimpa suatu penyakit, maka ikhtiar kita berobat ke dokter, berobat ke tabib, berobat ke tabib dan lain sebagainya. Itu sabar kita. Yaitu ikhtiar, kemudian kita bertawakal kepada Allah, semuanya terserah kepada Allah. Mau disembuhkan atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula